apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada, walaupun cuaca sedang tidak begitu bersahabat. Kali ini aku ingin berbagi lika-liku dalam menghadapi proses toilet training. Ada yang sedang dalam proses toilet training atau akan memulainya? Jangan lupa saksikan terus ya video ini agar kita bisa bersama dan sukses melewati fase toilet training. Halo, welcome back to my channel. Bersama aku Eris dalam channel Homework yang akan berbagi tips, review, sharing pengalaman terkait peran dan keseharianku. Jangan lupa subscribe ya, dan selamat menyaksikan. Fase toilet training menurutku adalah fase yang cukup berat selain fase menyapi. Karena toilet training ini teman-teman harus menyiapkan berbagai strategi dan kesabaran. Ya, aku mulai di toilet training Afzam itu di usia 1,5 tahun. Awalnya aku ingin memulainya di usia 2 tahun tepat, sebagaimana tugas perkembangan di psikoseksual. Tapi setelah aku kaji kembali kok kayaknya sosial anak mulai mandiri itu ada rasa ada rasa ingin mengontrol dirinya sendiri itu ternyata ada di fase 1,5 tahun. Akhirnya aku mulai latihan dari 1,5 tahun, yang mana dimulai dari tidak memakaikan popok sekali pakai. Kenapa? Karena ketika anak terus memakai popok sekali pakai, dia tidak merasa basah. Dia tidak merasakan sensasi basah, yang akhirnya dia juga tidak menyadari bahwa dirinya itu pipis atau bahkan pup. Mungkin kalau pup dia udah agak sadar ya, karena kan ada perbedaan sensasi mengeluarkan pup dan pipis gitu kan ya. Nah, itu dimulai dari tidak menggunakan popok sekali pakai. Tidak menggunakan popok sekali pakai di siang hari, dari pagi sampai sampai sore hari adalah aksi nyatanya gitu ya dari toilet training yang aku lakukan. Tapi jauh sebelum itu kita perlu yang sangat penting, yaitu sounding dimana kita mulai memperkenalkan kepada anak bagaimana cara menggunakan toilet, bagaimana dia memiliki situasi yang ingin pipis, ingin pup gitu kan ya. Aku memperkenalkan soundingnya selain bercerita ya di kegiatan sehari-hari saat dia pup, pipis, saat aku mengganti popok sekali pakainya, juga menggunakan buku. Awalnya aku menggunakan buku ini karena menurut aku selama ini aku sounding menggunakan buku itu cukup efektif. Aku menggunakan banyak buku sebetulnya yang bisa teman-teman pakai, tapi aku menggunakan buku ini, Potty judulnya. Ini lucu sih menurut aku ya. Ini tapi terlepas dari buku ini, teman-teman bisa gunakan buku apapun yang teman-teman miliki. Nah, ini cukup sederhana, jadi aku udah mulai kasih up sejak usia 1 tahun. Bukunya lucu, jadi dia pengen pipis tapi dia nggak mau ke toilet gitu kan ya. Dia lihat anjing, ternyata anjingnya juga pup gitu, terus dia nahan pipisnya, dikasih potty gitu kan. Nah, memang ini karena judulnya potty, jadi jelas kalau langkah selanjutnya setelah kita melepas popok sekali pakai adalah kita perlu menyiapkan yang namanya potty ya. Ini aku banyak sih modelnya, cuman aku pakai yang ini. Ini bisa dipakai untuk dia berjongkok ataupun dia duduk. Jadi ini akan menunjang kenyamanan anak-anak dalam memulai proses toilet trainingnya. Kan bisa gitu ya sebetulnya, kalau ada yang bilang kan bisa sebetulnya kita langsung aja ajarin pup atau pipis di toilet tanpa potty. Ya memang bisa, tapi balik lagi ketika ingin merasakan si anak ingin merasakan kalau ternyata ini tuh
nyaman buat aku gitu, untuk kembali lagi untuk kenyamanan anak gitulah intinya mah ya. Jadi si poti itu perlu kalau menurut aku. Nah, model poti aku ini tadi kan yang bisa dibuat jongkok ataupun duduk gitu. Itu bisa disesuaikan oleh toilet yang ada di rumah teman-teman. Kalau rumah teman-teman toiletnya jongkok, mungkin bisa memulai toilet training itu dengan poti yang jongkok, anak-anak jongkok. Karena ketika di rumah, ketika dia melihat bunda sama ayahnya toiletnya itu menggunakan toiletnya itu dengan jongkok, tiba-tiba dia potinya harus duduk, itu akan menimbulkan kebingungan, kok kayak gini, katanya toilet di situ gitu kan. Maksudnya kayak mungkin ya dalam pikiran anak gitu akan menimbulkan sedikit kebingungan gitu. Jadi lebih baik disesuaikan, dan tentunya itu akan berpengaruh pada kecepatan mungkin. Ya sih, menurut aku itu akan berpengaruh karena kan anak lihat rutinitas, dan ketika sesuatu halnya itu tidak jauh dari rutinitasnya, maka akan lebih cepat gitu. Selain poti, yang perlu teman-teman perlukan lagi adalah apa ya? Celana, stok celana yang banyak. Karena awal-awal mau nggak mau itu si anak pasti mengalami pipis di celana alias ngompol gitu kan ya. Jadi ketika memulai toilet training, teman-teman harus stok celana untuk gentinya gitu. Dan tentunya kelapangan hati dan keluasan kesabaran, karena ya itulah ya, kalau anak pipis pasti kan kita harus bawa lagi dia ke kamar mandi, cebok lagi gitu kan ya. Selain itu ngepel lagi, itu kan pasti harus disiapkan. Jadi kita juga harus udah siap kalau mau memulai toilet training gitu, biar ujungnya nggak marah-marah. Waktu itu Afzam, selain kan kita juga sebetulnya kasih dia kesempatan buat pipis ya, maksudnya setiap berapa menit sekali kita bawa kan ke kamar mandi buat pipis atau ke potinya itu gitu kan. Tapi ada aja kelepasan si anak pipis di celana gitu kan ya. Jadi itu perlu dipersiapkan juga mental dari ibunya dan orang sekitar rumah untuk mendukung kesuksesan toilet training. Oke, selain itu teman-teman, aku ingin bercerita. Jadi kalau Af itu mungkin kasusnya akan sedikit beda ya di setiap anaknya. Cuman ini dari pengalamanku, Af itu setelah usia 2 tahun cukup balik lagi ke awal sih sebetulnya. Maksudnya sempat katakan kasarnya gagal lah si toilet trainingnya itu, karena kita itu aku nggak siap mental, karena itu berbarengan dengan pindahan rumah dia karena kan barang di mana-mana gitu kan ya. Jadi aku pakein lagi pampers itu kan, aku pakein lagi popok sekali pakai itu. Akhirnya dia harus memulainya dari awal. Kegagalan itu dari aku pribadi sebagai fasilitatornya yang memang saat itu merasa diri aku nggak sanggup gitu kan ya. Akhirnya dia mulai lagi di usia 2 tahun itu. 2 tahun karena berbarengan juga sama Sapi. Aku ingat banget itu karena kasihan banget gitu dia mengalami kedua-duanya. Akhirnya cukup mengalami kemunduran sampai akhirnya Sapi waktu itu aku sukses dalam 2 minggu. Aku mulai lagi toilet training dan prosesnya lebih cepat dibandingkan di awal, dan aku benar-benar lepas popok sekali pakainya untuk pagi dan malam. Afzam bisa nggak ngompol asalkan paginya itu malamnya itu aku ajak sebelum bobo, aku ajak pipis dulu gitu. Dia lolos lebih awal, maksudnya lebih dulu dia lolos nggak pipis malam, nggak ngompol malam ya, sesekali adalah ya, dibandingkan dia pup di celana. Jadi kalau pup dia belum mau di toilet atau di potinya itu, karena entah kenapa dia nggak mau. Akhirnya kalau pup selalu dia mojok dan di celananya itu. Kalau aku angkat dia nangis. Akhirnya ya kita biarkan proses itu sambil kita bilang kalau pup nanti di celana ya gitu. Setelah itu aku mulai sounding lagi buku kedua
tentang pup. Nah ini beneran membantu, sangat membantu. Sampai pernah aku sharing juga ya di Instagram kalau buku ini tuh sampai yang dia harus bawa ke kamar mandi jadi dia pengen tahu plung gitu ya pupnya bunyi. Ini bukunya juga interaktif dan lucu, teman-teman bisa pakai juga tuh, ada pupnya. Jadi mengatakan kalau semua orang itu, semua makhluk itu pup gitu kan ya, bahkan sepak bola, putri, kucing, cuman pupnya beda-beda gitu. Ini bukunya bagus juga buat sounding pup, lalu pertanyaan-pertanyaan tentang pup, kemana pup itu pergi gitu-gitu sih. Nah akhirnya singkat cerita, setelah buku ini nggak lama sih, kayaknya cuman nggak nyampe 1 bulan, up bisa dan mau dan selalu pup di toilet gitu teman-teman. Semoga sharing kali ini bermanfaat ya. Mungkin kalau ada saran atau kebutuhan dari teman-teman mengenai sharing pengalaman aku setelah menjalani menjalani peran sebagai ibu selama 4 tahun ini, mungkin teman-teman bisa langsung komen aja. Perlunya tips, bukan tips ya, aku juga sebetulnya masih belajar, jadi perlu sharing pengalaman aku tentang fase apa, menyapih kah atau mencari sekolah. Belum, aku juga sedang mencari sekolah ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.